pasti kita ingin santap makan bersama dengan anak yatim dan para tua jompo. Jadi ini juga tujuannya bagaimana saya mengajarkan ke anak-anak saya. Aku sebagai anak ya bangga lah ya, bangga sama ayah bisa mewujudkan ini untuk memikirkan anak, untuk cucu ke depannya gitu. Sungguh tak terasa, berhembus juga angin membawa kabar gembira bahwa bulan suci Ramadan telah tiba di depan mata. Waktu penuh ampunan dan keberkahan sesaat lagi datang menyapa. Dan demi menyambut datangnya bulan suci nan mulia, Advokat Senior Raidin Anom sontak menjalankan kegiatan tahunan yang rutin ia lakukan, yakni berbagi kebahagiaan bersama anak yatim serta masyarakat tua jompo dalam bentuk acara santap makanan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara santap makanan kali ini diselenggarakan di Kecamatan Darandan, Kabupaten Purwakarta, tempat di mana Raidin Anom baru saja menyelesaikan pembangunan villa miliknya. Ya, memang kan kegiatan ini sebelumnya rutin ya. Saya lakukan di rumah di Tangerang sana. Ketika menjelang bulan Ramadan, pasti kita ingin santap makan bersama dengan anak yatim dan para tua jompo. Maka ketika saya ada di tempat yang baru, padahal dalam rangka tadi untuk membangun tempat peristirahatan, tempat berkebun, tempat tadi memelihara ikan. Kurang lebih 5 bulan saya pun bermasyarakat ya, membangun hubungan kemaslahatan dengan mereka, hablum minannah dengan mereka. Maka saya rasa kenapa saya nggak coba kebiasaan itu saya lakukan di sini untuk memberikan tadi perasaan yang tulus kepada masyarakat di sini yang tidak mampu, anak-anak yatim. Emang ini udah setiap mau menjelang puasa selalu bulan Ramadan selalu mengadakan kayak mengundang anak yatim. Tapi kebetulan karena sekarang baru dibangun villa yang baru ini, jadi dilaksanakannya di sini, jadi nggak di rumah gitu. Kalau dari aku sih ini tuh kayak menjalin jembatan baru buat kita bisa menjalin silaturahmi sama mereka kan. Notabene kita biar kayak bisa tahu nih orang-orang bisa nyambut kita dengan baik gitu. Jadi berharapnya di sini kita bisa diterima dengan baik, bisa saling membantu juga kan ke depannya. Jadi gak nyaman, kita nyaman juga di sini gitu. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Hal itu pula yang adanya dirasakan oleh Advokat Senior Raidin Anom usai sukses menggelar acara santunan kepada anak yatim dan masyarakat tua jompo. Ya, tidak hanya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, acara itu juga diselenggarakan sebagai bentuk syukuran atas rampungnya pembangunan villa milik Anom yang berdiri megah di antara pematang sawah. Namun siapa sangka, di balik itu semua, masih ada satu alasan lain. Kepada tim Cumi-Cumi, Raidin Anom bercerita bahwa acara ini sengaja ia lakukan guna memberi pengajaran kepada anak-anak tercinta akan pentingnya berbagi pada sesama. Jadi ini juga tujuannya bagaimana saya mengajarkan ke anak-anak saya untuk supaya kalau kami nanti sudah tua atau bagaimana kami nanti sudah kembali kepada Sang Yang Maha Pencipta, mereka bisa lanjutkan budaya ini. Ya, mereka bisa lanjutkan kebiasaan ini sampai dunia ini runtuh. Jadi seperti itu. Aku sebagai anak ya bangga lah ya, bangga sama ayah bisa mewujudkan ini untuk memikirkan anak, untuk cucu ke depannya gitu. Sekaligus nggak nyangka juga gitu bisa terwujudkan lah mimpi ayah. Ini kan juga mimpi ayah ya, termasuk kayak buat suasana kayak gini untuk hari tua nanti gitu. Jadi ya bangga, ikut seneng gitu perjuangan ayah gitu.
semuanya. Aku banyak ambil pelajaran banget sih dari sini, kayak karena kan kita cari berkahnya juga kan, kita bisa belajar gitu gimana saling berbagi, sama kayak tadi aku bagi-bagiin itu kan ada bingkisan dan lain-lain, itu aku biar tahu terjun langsung di sosial tuh kayak gimana sih, jadi kita bisa tahu, bisa belajar banyak sih dari sini. Rasa bahagia akan diselenggarakannya acara Santap Makanan kemarin tentunya tidak hanya dirasakan Raidin Anom seorang, tetapi juga oleh warga sekitar yang ikut menyantap beragam hidangan lezat yang disiapkan khusus oleh panitia acara dan Raidin Anom. Lantas, seperti apa ungkapan kebahagiaan yang dirasakan Ustaz dan kepala dusun setempat? Dan untuk hari ini Bapak Haji Anom mengadakan santunan yatim dan santunan untuk Jopo. Alhamdulillah itu membantu sekali, karena untuk di kampung ini memang diperlukan seorang dermawan yang memang membutuhkan atau lambaian tangan dari para dermawan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Haji Anom. Mudah-mudahan sebelum menjelangnya bulan suci Ramadan ini, dengan adanya kegiatan seperti ini memang satu kemuliaan, kebanggaan buat kami yang alhamdulillah saya juga kaget. Alhamdulillah Pak Haji Anom telah mengadakan suatu yang memang memberikan keberkahan untuk semua. Mudah-mudahan yang pertama untuk keluarga besar Pak Haji Anom di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah-tambah keberkahannya. Alhamdulillah respon dari warga masyarakat di sekitar sini responnya sangat baik, sangat disambut dengan baik sama warga di sini. Jadi gak ada masalah sama warga, gak ada masalah apa-apa gitu. Pak Haji Anom orangnya baik. Mungkin ya saya sebagai kepala dusun di sini, alhamdulillah Pak Haji Anom orangnya bebas gitu. Mau warga ke sini main gak apa-apa gitu. Orangnya Pak Haji Anom orangnya baik. Misalnya memandang mana yang ini enggak gitu, sama aja di mata Pak Haji Anom gitu. Antusiasme warga masyarakat terlukis dengan nyata. Berbondong-bondong mereka hadir sembari mengirimkan doa untuk Raidin Anom yang telah bermurah hati berbagi dengan mereka. Dengan ketulusan hati, mereka pun menuturkan doa dan harapan sunyi agar supaya Raidin Anom dapat kembali menyelenggarakan acara serupa di tahun-tahun yang akan datang. Dan bila diberi kesempatan juga rezeki dari Sang Pencipta, Raidin Anom dapat membuat acara yang lebih besar dan mengundang lebih banyak lagi warga. Ya, semoga Bapak ya diberikan kesehatan, ya sehat-sehat sekeluarga, nambah-nambah lagi rezekinya, bertambah lagi. Ya. Lebaran Bapak Haji Anom. Ramai banget, makanannya sangat enak. Ya, ramai ya. Warga-warga berdatangan ya, sama anak-anak yatim juga ya. Seneng nggak dengan ada acara? Seneng. Semoga tahun depan ada lagi acara kayak gini. Acaranya itu alhamdulillah berjalan lancar dan istimewa dan sangat meriah. Bahkan warga masyarakat pun antusias dalam mengikuti. Ini ada santunan untuk anak yatim dan santunan untuk jompo. Itu yang bahkan saya mengucapkan banyak terima kasih sama Pak Haji. Umumnya itu untuk wilayah Desa Nangewer. Semoga nanti untuk kedepannya itu meluas untuk seluruh Desa Nangewer seluruhnya. Ini mungkin hanya internal saja yang ada 2 ruang lingkup di sini. Nah, kalau misalkan untuk kedepannya, karena kita susun lagi acaranya lebih baik, lebih bagus dari hari ini. Saya sebenarnya tanpa dipanggil pasti datang, karena ini kan kebiasaan saya dari sebelumnya. Nah, sebenarnya tujuan saya nggak lebih. Saya yang paling besar adalah bagaimana mengajarkan anak-anak cucu saya untuk melanjutkan apa yang saya lakukan. Berbagi dan berbagi, itu saja. Uluran tangan dan bantuan dari Raidin Anom kepada warga sekitar nyatanya tidak hanya terjadi dalam bentuk acara kemarin. Kepada Cumi-Cumi, salah seorang warga berbagi cerita kalau sejatinya advokat berdarah Bima itu sudah terlebih dahulu membuka lapangan kerja untuk warga dari yang dewasa hingga anak-anak. Hal itu tentunya senada dengan ucapan sang praktisi hukum, yang mana ia mengaku hadir di Purwakarta
demi mengajak warga bangun berdiri di kaki sendiri, demi memajukan ekonomi dan memerangi kehidupan. Pak Haji Anom itu memang begitulah kebiasaan mengadakan kumpulan-kumpulan dengan warga, ya pendekatan lah istilahnya dengan tetangga kan. Pak Haji Anom kan datangnya ke sini itu bukan orang dekat, jadi orang Bima tapi duduknya kan di Jakarta. Pak Anom itu sebagai pengacara senior dari Jakarta, dari MBC Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dia alhamdulillah datang ke sini bisa membuka lapangan kerja untuk anak-anak, untuk tetangga. Dari dulu itu udah menjalankan selama di sini 5 bulan itu Pak Haji Anom alhamdulillah membagi rezeki dengan membuka lapangan kerja. Nah di samping itu ini warga semua alhamdulillah udah pada datang, udah makan apa adanya lah, sekumplitnya, secukupnya gitu. Alhamdulillah buat Pak Haji Anom saya bersyukur sekali karena ini sebagai kebaikan dari dia. Ya, kehadiran saya di sini sebenarnya kan saya ingin mengajak ketertinggalan masyarakat di sini, baik dalam sisi ekonomi, terus bagaimana juga dia bertarung untuk menghadapi kehidupan, entah ketertinggalan apa. Ya, saya ingin mengajak supaya mereka lebih maju, lebih menghargai budaya, lebih juga menghargai situasi yang dimana nenek moyang mereka sudah bangun di sini. Jadi ini yang saya ajak mereka, ayo coba kita kembalikan Pasundan ini menjadi satu peradaban tua dan peradaban yang kekuasaannya lebih luas, ya, lebih tua lagi, lebih keramat. Jadi saya rasa itu alasannya. Beralih dari acara santunan bertajuk Santap Matan bersama warga sekitar, Raidin Anom juga mengajak tim Cumi-Cumi untuk berkeliling sekaligus memamerkan betapa indah villa miliknya yang sebentar lagi rampung 100%. Di antara pematang sawah dan dikelilingi bebatuan yang disusun sedemikian rupa, villa dengan konsep etnik dan nuansa lokalitas berdiri di tengah hamparan hijau alam. Lantas seperti apa indahnya rupa villa milik Raidin Anom? Saya bangun villa ini ya kurang lebih 2 bulan di Jepara. Setelah oke, ready, mereka kirim ke sini dan langsung rakit ke sini. Ayo. Ya sebenarnya konsepnya sederhana saja. Saya memadukan budaya-budaya Nusantara, ya. Tapi backgroundnya adalah rumah Nusa Tenggara Barat, Bima. Tapi bukan berarti ini semuanya Bima, ada arasemennya juga dari Sunda. Sunda kuat sekali juga masuk, ya. Terus juga Melayu, ya. Nusantara punya ini barang. Nah ini semua saya bikin full rumah pakai kayu jati, ya. Tentu saya pikir ini tidak dikomersilkan, tidak disewa. Nah ini untuk peristirahat kita semua, ya. Nah ini, jadi semua juga perabotnya juga semua dari jati, jadi pahatan jati, ya semua sampai lantai 2 juga semua. Nah, ini baru sederhana saja, belum ditata full, belum tata full. Nah ini semua jati. Tentunya berhasil menyita perhatian bagaimana villa indah milik Raidin Anom didominasi oleh kayu jati yang berdiri kokoh dan indah. Namun siapa sangka, keputusan Raidin Anom untuk memilih kayu sebagai poros utama bangunan ternyata memiliki arti yang mendalam. Lantas, seperti apa penjelasan Raidin Anom tentang filosofi dipilihnya kayu sebagai aspek utama villa miliknya? Satu filsafat yang saya ambil, memang kayu itu tumbuh dari tanah yang diciptakan oleh Allah. Tanah itu kan tidak boleh kita sebenarnya terlalu banyak kita gunakan karena untuk barang kekuatan kita berpijak di bumi ini, ya. Maka yang dihasilkan oleh tanah itu yang harus digunakan. Makanya di situ saya harus menggunakan kayu, ya. Tidak rumah, tidak. Saya ngajarkan anak-anak saya supaya kalau masih bisa kita pelihara pasir, tanah, batu, ya
kita tidak boleh membuat kehancuran. Tapi kalau ada yang berserakan, kita ambil, kita perbaiki. Kayu filsafat di mana kita harus naik ke atas pohon dan kita jadikan pohon itu rumah, ya, sebagai bentuk kita harus di atas. Lalu kita memahami tentang bagaimana manusia itu tidak boleh tinggi, ya. Kita harus sadar bahwa apa yang sudah menjadi ciptaan ya harus digunakan dengan baik dan membawa kemaslahatan untuk orang banyak. Jadi seperti itu. Jauh dari hiruk pikuk ibu kota, di sanalah villa milik Raidin Anom berada. Di tengah suasana asri dan keindahan daerah setempat yang asli, bangunan etnik bernuansa kayu itu kokoh berdiri. Dirakit secara otentik di Jepara, villa itu kemudian ditempatkan di lokasi strategis, dikelilingi pohon-pohon buah beragam rupa. Kedepannya, Raidin Anom mengaku berencana membangun 3 kolam yang nantinya dipenuhi ikan-ikan hias nan indah. Selain itu, ia juga akan membangun rumah ibadah yang akan dipergunakan warga sekitar. Saya terinspirasi satu hal, ya. Kalau saya berdiri di sini, gunung sana kelihatan. Dan semua aktivitas, baik aktivitas masyarakat yang lulang lalang maupun para petani yang ada di sini, dalam kegiatannya bercocok tanam, semua terlihat. Jadi biarkan mereka yang bekerja, saya menikmati dari sini, seperti itu. Tapi ada hikmahnya. Ada 3 kolam yang nanti saya akan buat dan sudah jadi, tinggal isi ikannya aja. Tapi yang ini sudah ready, 2 kolam sana sudah oke. Saya masukkan, kalau di sini ruang privat, maka saya kasih ikan sultan namanya, ikan yang cukup bagus. Nah kalau di bawah sana ya campur. Nah di sana juga nanti akan saya buatkan rumah ibadah. Sekarang masih dalam proses di Jepara. Tempat rumah Allah, ya. Nah itu nanti semua boleh orang datang menikmati mendirikan sholat, ya, atau menggunakan tempat itu untuk mungkin berbincang-bincang, diskusi soal agama. Dan semua pohon juga, ya, taman buah semua kurang lebih hampir 200 pohon dan bermacam-macam, ya, 200 macam pohon yang langka pun saya cari sampai keluar daerah, saya tanam di sini dalam rangka apa? Supaya nanti generasi kita, khususnya anak-anak saya dan cucu saya ke depan, dia masih mengingat dan melihat bagaimana kekayaan alam kita Nusantara ini. Tentu tidak boleh hilang. Nah itu yang tugas pokok saya sebenarnya, menjaga semua itu. Keunikan ternyata tak berhenti di bangunan bertema estetik syarat budaya lokal itu, tetapi juga di dekorasi-dekorasi penuh arti yang nantinya menghiasi. Salah satunya patung kuda Rendasana yang kini tengah dipahat oleh seniman patung bernama Yoni. Dan dalam momen yang spesial, tim Cumi-Cumi berkesempatan untuk berbincang dengan Yoni, di mana ia berbagi arti mendalam tentang patung kuda yang secara filosofis cenderung menggambarkan sosok Raidin Anom sebagai seorang manusia. Lantas, seperti apa cerita Yoni tentang patung kuda Renggasana yang dipesan Raidin Anom? Saya itu rencana mau bikin patung kuda jenis patung kuda Ranggasena. Ternyata Ranggasena itu suatu kisah yang berada di Bima. Nah pas kebetulan beliau, Pak Haji, penduduk warga sekitar Bima. Dan rencana ini saya bikin patung kuda itu mungkin mencerminkan suatu karakter beliau, ya. Beliau kan tegas orangnya. Tegas, disiplin, pekerja keras, tak pernah mengeluh. Wah bener. Bahkan hujan pun dia tetap bekerja.
Nah mungkin dari situ, bahkan beliau mengharapkan ini karakter kuda yang tegas, keras, dan kuat. Saya kaget, kok menginjak bunga teratai, daun teratai. Teratai kan lembut, tenang, penuh kasih. Oh, baru disadari ternyata beliau itu orangnya tegas, keras, pekerja keras. Mungkin juga tak pernah kenal lelah, tapi berjiwa lembut dia itu. Penuh kasih, saya akui karena kenyataan, bahkan dermawan dia itu. Memberi nggak sungkan-sungkan, saya pun merasa sering diberi, bahkan saya pun merasa semangat mengerjakan ini. Ternyata di bawah daun teratai tersebut ada air mengalir. Air itu kan sumber kehidupan dan tidak diam ini airnya, mengalir. Nah ke sini mengalir nanti airnya. Sedangkan bunga teratai di sekitar sini. Nah begitu. Saya pun jadi semakin kagum dengan beliau. Beliau merencanakan bikin patung itu sebanyak 5 karakter patung kuda. Nah, saya kaget kok 5. Ternyata dia mengambil hitungan angka 5 itu dari Pancasila. Nah, di situ jadi banyak unsur filosofinya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.